Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana adik-adik semuanya sehat? Alhamdulillah sehat. Ya, kita malam hari ini kebetulan diberikan kesehatan oleh Allah sehingga kita bisa belajar mengaji, sholat berjemaah bersama-sama. Maka dari itu kita tidak lepas untuk menunjukkan rasa syukur kepada Allah dengan mengucapkan kalimat alhamdulillah. Dan kedua kalinya semoga sholawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, karena berkat Nabi Muhammad kita bisa mengenal apa itu Islam dan bisa mengenal barang yang halal dan mana barang yang haram. Nabi Muhammad adalah Allah dan Nabi Muhammad adalah sesuatu yang patut kita taati, taati Allah wa ati Rasul, taat kepada Allah dan taat kepada Rasul. Jadi apa-apa yang diperintahkan oleh Allah ataupun Rasul itu wajib kita lakukan. Seperti contohnya Allah merintahkan dalam doa itu Bismillahirrahmanirrahim, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Artinya apa? Artinya Allah di situ menyuruh hambanya untuk menyembah Allah. Dan yang kedua apa perintahnya? Yang kedua adalah menghormati atau berperilaku baik terhadap orang tua. Orang tuanya semuanya masih ada. Nah, jadi semuanya menghormati orang tua adalah suatu kewajiban yang diwajibkan oleh Allah. Kenapapun yang orang tua kita atau keluarga kita, baik orang tua itu menurut kita salah ataupun benar, itu ikuti. Asalkan perintah yang diperintahkan orang tua itu tidak melanggar atau menjauh dari ajaran Islam. Misalnya nih, orang tuanya juga suruh mencuri, itu jangan diikuti. Itu perintah dari orang tua. Kemudian kewajiban kita untuk menghormati orang tua adalah suatu kewajiban sebagai anak untuk menghormati orang tua. Baik orang yang masih ada atau bersyukur, berperilakulah baik terhadap orang tuanya. Jangan menyakiti hati orang tuanya. Jangan sampai orang kita sebagai anak itu mengeluarkan air mata karena ulahnya kita atau perbuatan kita kepada orang tua. Jangan, karena ridhonya Allah itu ada di ridhonya orang tua. Kemudian murkanya Allah ada di murkanya orang tua. Jadi kalau orang tua itu murka atau marah kepada kita, maka Allah akan marah. Jadi hormatilah mereka sebagaimana semampu kalian. Jangan, setidaknya meskipun tidak bisa membalas perjuangan ayah dan ibu kita, setidaknya jangan sampai menyakiti hatinya. Bersyukur orang tuanya masih ada. Kalau orang tuanya masih tidak ada, bagaimana? Misalnya di sini ada yang yatim, boleh bagi yang yatim di sini? Di sini. Baik. Banyak ya. Ketika hari raya Idul Fitri, setelah bulan puasa adalah hari raya Idul Fitri. Semua anak-anak, semuanya yang masih ada orang tuanya, itu setelah sholat Idul Fitri itu akan bersalaman kepada orang tua. Itu sebagai anak. Lalu bagaimana itu bagi orang tuanya yang ada, itu bisa bersalaman kepada orang tuanya ketika di hari raya Idul Fitri. Bagaimana nasibnya terhadap anak yang orang tuanya sudah tidak ada, ataupun ibunya ataupun ayahnya, yang mulai pergi salaman kepada orang tuanya yang masih ada kan, semuanya kan. Kemudian nasib seorang anak yang salah satu orang yang sudah tidak ada, itu orang kepada siapa? Itu rasanya bagaimana? Sedih kan? Sedihnya luar biasa. Karena
tidak ada. Musyawarah ayah sudah tidak ada. Itu nasib seorang anak yang sudah tidak ada orang tuanya. Maka dari itu kita selagi orang tuanya yang masih ada, itu tolong usahakan untuk berperilaku baik dan berakhlak kepada orang tua. Setidaknya kita tidak akan menyesal di kemudian hari. Karena ini, kalau kita ingin minta maaf, minta salah, minta maaf dari sekarang sebelum orang tua, selagi orang tua masih ada. Kita tidak tahu orang yang anak itu tidak akan pernah merasakan, anak yang sudah tidak ada, yang anak itu tidak akan merasakan sedihnya ketika orang tuanya masih ada. Tapi anak itu bisa merasakan kesedihannya ketika orang tuanya sudah tidak ada. Karena kasih sayang orang tua berarti tidak ada batasnya. Mulai dari perjuangan dari awal, baik ibunya melahirkan, menyusui, merawat kita, baik ayahnya yang mencari nafkah, berpanas-panasan untuk berkorban untuk kita, berkorban supaya kita bisa sekolah, mengaji, bisa bersama yang lain, punya sepeda, kan, punya HP. Itu kan perjuangan dari seorang ayah untuk membahagiakan seorang anak, anaknya. Jadi ini contoh buat kalian. Ini suara Bang China dengan sebab Bang Ajanya. Ini orang tua sudah tidak ada. Nasibnya akan sedih ketika menghadapi hari raya Idul Fitri karena mereka tidak ada. Aja orang tuanya siapa yang tidak ada? Ayah, Acan? Ayah. Sayang berapa ayahnya? Sayang. Waktu meninggal ayahnya umur berapa aja? 33. Aja umur berapa? 7 tahun. Saya umur berapa ketika saya waktu itu? 7 tahun. Ayahnya meninggal sebab apa? Sakit jantung. Saya berapa banyak? Kalau hari-hari biasa ingat nggak terhadap orang tuanya? Waktu hari Idul Fitri ingat nggak semua orang? Sedih? Ini jadikan contoh buat kalian yang masih ada orang tuanya. Ya, ini kamu sedih. Ketika orang ini tidak ada, maka bersyukurlah kepada Allah. Dan ketika orang tuanya masih ada nih, bersyukur, berperilaku baik, ikuti perintah baiknya, ikuti apa yang diperintahkan, jangan berdamai. Kalau orang tuanya marah dengan kita, meskipun kita salah, meskipun kita tidak salah, misalnya marah, diam, lebih baik diam, jangan melawan. Karena kalau kita melawan, orang tua mulai kita akan sakit hati dan balasannya sangat luar biasa dari Allah. Maka bersyukur pada Bang Aja, Bang Isai, sabar. Ini adalah sebuah ujian, dan doakan orang tuanya, ya Bang Aja, Bang Isai, dan semuanya, doakan orang tuanya meskipun tidak ada. Karena doanya anak, ketika orang tuanya tidak ada, anaknya berdoa nih, maka seorang ayah misalnya siksaan dari Allah atau malaikat itu akan berhenti karena doanya doa anak. Doakan setelah sholat. Doanya Pak Allahumma firli istiqomahkan setiap sholat. Dan aja memang selesai itu tugasnya dari sekarang berusaha menjadi anak yang pintar, sekolah, setelah SD lanjut SMP, lanjut SMA, lanjut kuliah. Perjuangkan semua. Setidaknya ayahnya melihat dari dalam kubur, mama aja dan mama ini telah berusaha untuk menjadi anak yang terbaik. Jangan putus asa, teruslah belajar dan belajar. Jangan putus asa dan doakan orang tua yang jauh. Ya, terima kasih Pak Jamal.
pelajaran yang berhubungan adik-adik semuanya, kita berperilaku dan menghormati orang tua. Mungkin cuma ini yang dapat sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.